Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Khairanisa ingin mempresentasikan hasil dari final project modul ajar. Adapun perangkat ajar yang pertama yaitu kalender pendidikan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Pada kalender pendidikan di sini, kalender pendidikan pada semester ganjil. Yang kedua yaitu program tahunan. Program tahunan dapat disusun setelah tujuan pembelajaran diturunkan dari CP dan elemen CP. Di sini tujuan pembelajarannya terdapat 12 TP, di mana TP yang pertama yaitu peserta didik mampu mengkomunikasikan ide dan pengalamannya melalui gambar dan salinan tulisan dengan materi pokok yaitu What are you doing dengan prediksi waktu 2 jam pelajaran. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menghasilkan teks deskripsi dan prosedur sederhana menggunakan kata atau frasa sederhana dan gambar. Adapun materi pokoknya yaitu there are 67 English books dengan tujuan pembelajaran dengan jam pelajaran yaitu 3 JP. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menggunakan bahasa formula untuk berpartisipasi dalam rutinitas kelas dan aktivitas belajar seperti menyampaikan perasaan, menyampaikan kebutuhan, dan meminta pertolongan. Materi pokoknya yaitu My living room is beside the kitchen dengan 3 jam pelajaran. Yang keempat yaitu peserta didik mampu membaca dan memberikan respon terhadap teks pendek sederhana dan familiar dalam bentuk tulisan atau digital, termasuk teks visual, multimodal, dan interaktif. Materinya di sini yaitu Dinda cooks in the kitchen dengan 2 jam pelajaran. Yang kelima, peserta didik mampu menyebutkan benda-benda di dalam ruangan dengan baik dan lancar dengan materi Where is pencil dengan 2 jam pelajaran. Yang keenam, peserta didik mampu menghasilkan teks deskripsi dan prosedur sederhana menggunakan kata atau frasa sederhana dan gambar. Peserta didik mampu mengenal benda-benda di dapur dan juga di kamar mandi. Dan di sini materi yang diturunkan yaitu The Stove in the Kitchen dengan 2 jam pelajaran. Yang ketujuh, peserta didik mampu mengikuti rangkaian instruksi sederhana yang berkaitan dengan prosedur kelas dan aktivitas belajar dengan bantuan visual. Materi pokoknya yaitu I can make fried egg in the kitchen dengan 3 jam pelajaran. Yang kedelapan yaitu mereka memahami ide pokok dari informasi yang disampaikan secara lisan dengan bantuan visual serta menggunakan kosakata sederhana. Materinya yaitu Be on Time dengan 3 jam pelajaran. Yang kesembilan yaitu peserta didik mampu menggunakan kosakata sederhana dengan materi pembelajaran yaitu I go to school after having breakfast dengan 3 jam pelajaran. Yang ke-10, siswa memahami kata-kata yang sering digunakan sehari-hari dengan bantuan gambar atau ilustrasi dengan materi He always get up at 5 o'clock dengan 3 jam pelajaran. Yang ke-11, peserta didik mampu menulis kosakata sederhana yang berkaitan dengan lingkungan kelas dan rumah dalam bahasa Inggris menggunakan ejaan yang diciptakan sendiri oleh peserta didik. Di sini materinya yaitu How do you go to school dengan 3 jam pelajaran. Yang ke-12, peserta didik memahami ide pokok dari informasi yang disampaikan secara lisan dengan bantuan visual serta menggunakan kosakata sederhana. Di sini materinya yaitu He goes to school by bike dengan 3 jam pelajaran. Perangkat ajar yang ketiga yaitu program semester. Di sini program semesternya diturunkan dari ATP, yang mana ada 12 ATP pada semester ganjil. Kemudian di sini ada capaian pembelajaran, di mana rasional mata pelajaran bahasa Inggris yaitu bahasa Inggris adalah salah satu bahasa yang dominan digunakan secara global dalam aspek pendidikan, bisnis, perdagangan, ilmu pengetahuan, hukum, pariwisata, hubungan internasional, kesehatan, dan teknologi. Pembelajaran bahasa Inggris umum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam kurikulum nasional memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk membuka wawasan yang berkaitan dengan diri sendiri, hubungan sosial, kebudayaan, dan kesempatan kerja yang tersedia secara global.
Pembelajaran bahasa Inggris difokuskan pada penguatan kemampuan menggunakan bahasa Inggris dalam 6 keterampilan berbahasa, yakni menyimak, berbicara, membaca, memirsa, menulis, dan juga mempresentasikan secara terpadu dalam berbagai jenis teks. Pembelajaran bahasa Inggris pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diharapkan dapat membantu peserta didik berhasil mencapai kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris sebagai bagian dari life skill. Pembelajaran bahasa Inggris umum di dalam kurikulum nasional membantu peserta didik untuk menyiapkan diri menjadi pembelajar sepanjang hayat yang memiliki profil pelajar Pancasila seperti beriman, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Adapun tujuan mata pelajaran bahasa Inggris yaitu yang pertama, mengembangkan kompetensi komunikatif dalam bahasa Inggris dengan berbagai teks multimodal, yaitu berupa lisan, tulisan, visual, dan audiovisual. Yang kedua, mengembangkan kompetensi interkultural untuk memahami dan menghargai perspektif, praktik, dan produk budaya Indonesia dan budaya asing. Yang ketiga, mengembangkan kepercayaan diri untuk berekspresi sebagai individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan yang keempat, mengembangkan keterampilan bernalar kritis dan kreatif. Adapun karakteristik mata pelajaran bahasa Inggris yang pertama, jenis teks yang diajarkan dalam bahasa Inggris umum beragam, misalnya seperti narasi, deskripsi, eksposisi, prosedur, argumentasi, diskusi, dan juga teks khusus seperti pesan singkat atau iklan, dan juga teks otentik. Yang kedua, guru dapat menentukan jenis teks yang ingin diajarkan sesuai dengan kondisi di kelas. Yang ketiga, proses belajar berfokus pada peserta didik. Yang keempat, pembelajaran bahasa Inggris umum difokuskan pada kemampuan berbahasa peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan kemampuan berbahasa. Adapun elemen mata pelajaran bahasa Inggris yang pertama, elemen menyimak, yaitu kemampuan memahami informasi, memberikan apresiasi kepada lawan bicara, dan memahami informasi yang didengar, sehingga dapat menyampaikan tanggapan secara relevan dan kontekstual. Elemen yang kedua yaitu membaca. Di sini kemampuan memahami, menggunakan, dan merefleksi teks sesuai dengan tujuan dan kepentingannya untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi seseorang agar ia dapat berpartisipasi dengan masyarakat. Elemen selanjutnya yaitu memirsa. Kemampuan memahami, menggunakan, dan merefleksi teks visual sesuai dengan tujuan dan kepentingannya. Elemen berbicara yaitu kemampuan menyampaikan gagasan, pikiran, dan perasaan secara lisan dalam interaksi sosial. Elemen menulis yaitu kemampuan menyampaikan, mengkomunikasikan gagasan, mengekspresikan kreativitas, dan menciptakan dalam berbagai genre teks tertulis dengan cara yang efektif dan dapat dipahami. Selanjutnya, mempresentasikan yaitu kemampuan memaparkan gagasan secara fasih, akurat, dapat dipertanggungjawabkan dengan cara yang komunikatif melalui berbagai media seperti media visual, digital, dan audiovisual. Capaian pembelajaran yang dikembangkan yaitu di sini pada fase B. Pada fase B, pembelajaran difokuskan pada kemampuan bahasa Inggris secara lisan, tapi mulai diperkenalkan bahasa tulisan. Pada pembelajaran fase ini, guru perlu membantu peserta didik memahami bahwa cara pengucapan bahasa Inggris dengan penulisannya berbeda. Dan capaian pembelajaran per elemen bahasanya di sini yaitu pada elemen menyimak dan berbicara, pada akhir fase B, peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dalam lingkup situasi sosial dan kelas yang semakin luas, namun masih dapat diprediksi menggunakan kalimat dengan pola yang sesuai dengan konteks yang dibicarakan. Pada elemen membaca memirsa, pada akhir fase B, peserta didik memahami kata-kata yang sering digunakan sehari-hari dengan bantuan gambar atau ilustrasi. Pada elemen menulis mempresentasikan, pada akhir fase B, peserta didik mengkomunikasikan ide dan pengalamannya melalui gambar dan salinan tulisan. Selanjutnya, pemetaan capaian pembelajaran. Di sini, capaian pembelajaran fase B diturunkan menjadi beberapa CP breakdown.
dengan yang berwarna hijau yaitu kata kerja, yang berwarna kuning yaitu materinya, dan yang warna ungu yaitu variasi. Di sini contohnya seperti memahami merespon teks lisan dan visual sederhana dalam bahasa Inggris. Yang kedua, mengikuti atau merespon instruksi atau pertanyaan sederhana dalam bahasa Inggris dan membagikan informasi dengan kosakata sederhana. Yang ketiga, merespon berbagai teks gambar secara lisan dan tulisan sederhana dengan alat bantuan visual dan komunikasi nonverbal. Dan yang keempat, berinteraksi dengan menggunakan bahasa Inggris sederhana. Capaian pembelajaran per elemen berbahasanya. Yang pertama, menyimak berbicara. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dalam lingkup situasi sosial dan kelas yang makin luas. Mengubah atau mengganti sebagian elemen kalimat untuk berpartisipasi dalam rutinitas kelas dan aktivitas belajar seperti menyampaikan perasaan, menyampaikan kebutuhan, minta pertolongan. Dan selanjutnya, mengikuti rangkaian instruksi sederhana yang berkaitan dengan prosedur kelas dan aktivitas belajar dengan bantuan visual. Pada capaian pembelajaran membaca memirsa, peserta didik memahami kata-kata yang sering digunakan sehari-hari dengan bantuan gambar atau ilustrasi, kemudian membaca dan memberikan respon terhadap teks pendek, sederhana, dan familiar dalam bentuk tulisan atau digital, termasuk teks visual, multimodal, dan interaktif. CP pada elemen menulis mempresentasi, peserta didik diharapkan mampu mengomunikasikan ide dan pengalamannya melalui gambar dan salinan tulisan, menghasilkan teks deskripsi dan prosedur sederhana menggunakan kata atau frasa sederhana dan gambar, serta menulis kosakata sederhana yang berkaitan dengan lingkungan kelas dan rumah. Kemudian tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran diturunkan dari CP Breakdown dengan highlight warna hijau sebagai kata kerja dan yang highlight yang warna kuning yaitu materi pembelajarannya. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran dari CP fase B. Yang pertama, peserta didik dapat memahami dan merespon teks lisan dan visual sederhana dalam bahasa Inggris. Peserta didik dapat mengikuti atau merespon instruksi atau pertanyaan sederhana dalam bahasa Inggris dan membagikan informasi dalam kosakata sederhana. Peserta didik dapat merespon berbagai teks secara lisan dan tulisan sederhana dengan alat bantu visual dan komunikasi nonverbal. Kemudian, peserta didik dapat berinteraksi dengan menggunakan bahasa Inggris secara sederhana. Adapun tujuan pembelajaran pada fase B, elemen menyimak berbicara. Yang pertama, peserta didik dapat menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dalam lingkup situasi sosial dan kelas yang semakin luas namun masih dapat diprediksi. Dan pada elemen membaca memirsa, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami kata-kata yang sering digunakan sehari-hari dengan bantuan gambar atau ilustrasi. Pada elemen menulis mempresentasi, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengkomunikasikan ide dan pengalamannya melalui gambar dan salinan tulisan. Adapun tabel tujuan pembelajaran bahasa Inggris yang dibagikan menjadi 12 tujuan pembelajaran dengan alokasi waktu yang berbeda-beda. Pada tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengkomunikasikan ide dan pengalamannya melalui gambar dan salinan tulisan, dibagi menjadi 2 jam pelajaran. Peserta didik mampu menghasilkan teks deskripsi dan prosedur sederhana menggunakan kata atau frasa sederhana dan gambar, dibagi menjadi 3 jam pelajaran. Peserta didik mampu menggunakan bahasa formula untuk berpartisipasi dalam rutinitas kelas dan aktivitas belajar, dibagi menjadi 3 jam pelajaran. Peserta didik mampu membaca dan memberikan respon terhadap teks pendek, sederhana, familiar dalam bentuk tulisan atau digital, dibagi menjadi 2 jam pelajaran. Peserta didik mampu menyebutkan benda-benda di dalam ruangan dengan baik dan lancar, dibagi menjadi 2 jam pelajaran. Dan peserta didik mampu menghasilkan deskripsi
Prosedur sederhana menggunakan kata atau frasa sederhana dan gambar dibagi menjadi 2 jam pelajaran. Baiklah, pada tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu peserta didik mampu mengikuti rangkaian instruksi sederhana yang berkaitan dengan prosedur kelas dan aktivitas belajar dengan bantuan visual. Di sini dibagi menjadi 3 jam pelajaran. Mereka memahami ide pokok dari informasi yang disampaikan secara lisan. Dengan bantuan visual dibagi menjadi 3 jam pelajaran. Peserta didik mampu menggunakan kosakata sederhana dibagi menjadi 3 jam pelajaran. Siswa memahami kata-kata yang sering digunakan sehari-hari dengan bantuan gambar atau ilustrasi dibagi menjadi 3 jam pelajaran. Kemudian peserta didik mampu menulis kosakata sederhana yang berkaitan dengan lingkungan kelas dan rumah dalam bahasa Inggris menggunakan ejaan yang diciptakan sendiri oleh peserta didik dibagi menjadi 3 jam pelajaran. Dan yang terakhir, peserta didik memahami ide pokok dari informasi yang disampaikan secara lisan dengan bantuan visual dibagi menjadi 3 jam pelajaran. Adapun alur tujuan pembelajaran di sini pengantar yaitu alur dan tujuan pembelajaran ini memuat peta jalur pembelajaran bahasa Inggris pada fase B yang merupakan turunan dari capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Alur dan tujuan ini memuat 6 keterampilan. Capaian pembelajaran fase yang dikembangkan di sini yaitu pada fase B, umumnya pada kelas 3 dan 4. Pada akhir fase B, peserta didik memahami dan merespon teks lisan dan visual secara sederhana dalam bahasa Inggris. Adapun capaian pembelajaran fase B per elemen bahasa, yang pertama elemen menyimak berbicara, elemen membaca memirsa, dan yang terakhir elemen menulis dan mempresentasikan. Adapun tabel ATP di sini pada kelas 4 dengan tujuan pembelajaran 4.1 yaitu peserta didik mampu mengekspresikan aktivitas sehari-hari menggunakan verb ing dan mampu membuat kalimat berdasarkan aktivitasnya, dan peserta didik mampu membuat kalimat sederhana menggunakan verb ing. Dengan perkiraan jumlah JP yaitu 2 jam pelajaran, kata atau frasa kunci yaitu aktivitas sehari-hari dengan verb ing. Topik atau konten inti mengekspresikan aktivitas sehari-hari menggunakan verb ing, dan profil pelajar Pancasila di sini yaitu mandiri, kreatif, dan bergotong royong. Glosarium atau dictionary-nya yaitu what are you doing, what is he atau he doing, going, singing, playing, having breakfast, watching, dan swimming. Penjelasan singkat di sini yaitu fokus pembelajarannya itu membiasakan peserta didik terhadap penggunaan bahasa Inggris untuk mengekspresikan aktivitas sehari-hari dalam bentuk kata maupun kalimat sederhana dengan menggunakan bahasa Inggris. Adapun analisis buku teks di sini, menggunakan buku yang disediakan oleh Kemendikbud yang berjudul My Next Words, yang menjadi buku pegangan bagi peserta didik menyajikan materi pembelajaran bahasa Inggris yang sederhana agar peserta didik mampu berkomunikasi dan menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik dalam berkomunikasi. Adapun tabel analisis buku teks didapatkan dari capaian pembelajaran yang kemudian diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat memahami dan merespon teks lisan dan visual sederhana dan bahasa Inggris dengan materi pembelajaran di buku teks yaitu What are you doing? There are 7 English books. My living room is beside kitchen. Selanjutnya, dengan tujuan pembelajaran peserta didik dapat menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dalam lingkup sosial dan kelas yang makin luas namun masih dapat diprediksi secara rutin. Kemudian peserta didik dapat membaca dan memberikan respon terhadap teks pendek sederhana dan familiar dalam bentuk tulisan atau digital termasuk teks multimodal, visual, dan interaktif. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengkomunikasikan ide dan pengalamannya melalui gambar dan salinan tulisan. Dengan materi pembelajaran di buku teks yaitu Dinda cooks in the kitchen, where is my pencil, the stove in the kitchen, I can make fried egg in the kitchen, be on time, I go to school after having breakfast, he always gets up at 5 o'clock, and how do you
go to school, and the last one is he goes to school by bike. Kesimpulan dari analisis buku teks ini yaitu buku ini memberikan berbagai macam materi dan latihan soal yang disukai oleh peserta didik. Tetapi adapun beberapa latihan yang belum mengarah ke latihan peserta didik dalam kelompok, melainkan hanya latihan secara individu saja. Tetapi di samping itu, buku ini sudah cukup memberikan pemahaman yang baik kepada peserta didik terhadap penggunaan bahasa Inggris pada kehidupan sehari-hari. Adapun modul ajar di sini yaitu poin pertama, identitas penulis modul. Modul yang di sini pada fase B dan kelas 4 dengan alokasi 2 jam pelajaran pada jenjang sekolah dasar. Kompetensi awal di sini yaitu peserta didik mampu mengungkapkan aktivitas sehari-hari menggunakan verb ing. Peserta didik mampu membuat kalimat tentang kegiatannya sehari-hari. Profil pelajar Pancasila yang diharapkan yaitu peserta didik mandiri, kreatif, dan bergotong royong. Adapun sarana dan prasarananya di sini pembelajaran menggunakan media atau alat seperti laptop, speaker, proyektor, papan tulis, dan alat tulis. Target peserta didik yaitu siswa dengan gaya belajar visual dengan 8 orang, siswa dengan gaya belajar audio dengan 7 orang, dan siswa dengan gaya belajar kinestetik berjumlah 5 orang. Model pembelajaran yang digunakan yaitu genre-based instruction atau genre-based approach. Pada bagian komponen inti, tujuan pembelajaran yang akan dituju yaitu peserta didik mampu mengekspresikan aktivitas sehari-hari menggunakan verb ing dan mampu membuat kalimat berdasarkan aktivitasnya. Asesmen di sini ada 2, yaitu asesmen diagnostik dan juga asesmen formatif. Asesmen diagnostik seperti apakah kamu suka bernyanyi, apakah kamu tahu nada lagu Are You Sleeping? Dan asesmen formatif di sini terdapat 3 jenis asesmen yaitu diskusi, presentasi, dan produk. Pada pemahaman bermakna, guru akan memberikan pertanyaan seperti what are you doing, what is he doing, and going, singing, playing, having breakfast, watching, dan swimming. Pada kegiatan pembelajaran, pada pendahuluan, di sini pendahuluan menjadi 7 menit. Di sini guru akan membuka kelas dengan menyapa peserta didik dan menanyakan kabar peserta didik serta mengajak semua peserta didik untuk berdoa dan membaca Al-Quran. Setelah itu guru akan mengabsen peserta didik dan mereview kembali materi sebelumnya. Setelah itu guru menayangkan video motivasi yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya guru bertanya kepada peserta didik terkait video yang telah ditontonnya dan akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam lingkup kegiatan sehari-hari di kelas. Di sini siswa akan menonton video dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Pada kegiatan inti di sini menjadi 20 menit. Yang pertama pada BKWF, kegiatan guru akan mengajak semua peserta didik untuk menyanyikan lagu yang pada buku halaman 2 dan menyanyikannya secara bersama-sama. Kemudian guru akan mengajukan pertanyaan terkait dengan kegiatan sehari-hari. Di sini guru akan memberikan audio dan bernyanyi bersama peserta didik. Kemudian pada bagian emoti, guru akan memberikan teks yang berisi kalimat tentang aktivitas sehari-hari menggunakan verb ing berdasarkan gaya belajar peserta didik. Peserta didik dengan gaya belajar visual akan diberikan teks tentang aktivitas sehari-hari. Kemudian peserta didik dengan gaya belajar audio diberikan audio dan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik akan diberikan teks melalui video. Kemudian guru akan meminta peserta didik untuk menyimak teks yang telah diberikannya dan setelah itu guru meminta peserta didik untuk membacakan teks yang diberikannya. Setelah itu akan memberikan pertanyaan
akan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan struktur kalimat yang telah dibahas sebelumnya, seperti what is Aisyah doing, what is Cici doing, what are students doing. Kemudian guru akan memberikan worksheet kepada peserta didik. Pada bagian GCOT, guru membagikan peserta didik menjadi beberapa kelompok. Kemudian memberikan worksheet kepada peserta didik, dan setelah itu guru dan peserta didik akan membahas bersama-sama latihan yang telah dilakukannya secara berkelompok. Pada bagian ICOT, guru akan memberikan tugas secara individu kepada peserta didik dan mengamatinya dalam mengerjakan tugas yang diberikannya. Di sini ada dua jenis tugas atau worksheet-nya. Yang pertama, siswa akan menjawab pertanyaan dari pilihan ganda, yang kedua dari fill in the blank. Kemudian pada kegiatan penutupnya, guru akan mengajak peserta didik menyebutkan kembali semua kosakata yang telah dipelajarinya dan meminta salah satu peserta didik untuk membaca doa sebagai penutup pembelajaran. Adapun refleksi guru, yaitu apakah yang menjadi kendala dalam pembelajaran ini, dan refleksi peserta didik, yaitu apakah ungkapan yang diucapkannya secara lisan maupun tulisan sudah sesuai dengan materi pembelajaran hari ini. Adapun worksheet yang diberikan pada quizzes dan materi pengayaan dan remedial di sini diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan dan untuk memahami materi dan pembelajaran secara berulang-ulang. Adapun bahan bacaan peserta didik di sini buku Kemendikbud yang berjudul My Next Word, dan juga slide presentasi atau materi yang telah disediakan oleh guru. Kemudian glosariumnya, yaitu what are you doing, what is she doing, kosakata seperti going, singing, playing, having breakfast, watching, dan swimming. Dan yang terakhir di sini daftar pustaka, yaitu 2 buku yang disediakan oleh Kemendikbud. Yang pertama buku yang disediakan yang diperuntukkan oleh peserta didik, dan juga buku yang disediakan untuk guru. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.